Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang cukup ringkas, tapi rasanya padat banget maknanya di depan kita. Sebuah kutipan teks, judulnya Generasi Harapan. Kalau dilihat sekilas sih ini bisa jadi puisi ya, atau mungkin lirik lagu. Iya, bentuknya puitis sekali. Nah, misi kita kali ini, khusus buat Anda, adalah membongkar lapis demi lapis pesannya, emosinya, simbol-simbolnya, yang kayaknya banyak banget ditenun di dalamnya. Siap, menarik ini. Oke, mari kita langsung aja ya, kita bedah bareng-bareng. Teks ini langsung dibuka dengan semacam pencarian, gitu ya. Ada kerinduan. Disebut sosok pemuda kahfi. Figur yang, gimana ya, memilih jalan beda, terasing, tapi demi kebenaran yang mereka yakini. Gitu kan ya? Bener, dan langsung disandingkan, bukan cuma itu, ada kerinduan juga pada keberanian pasukan Badar, yang disebut berhasil menoreh nama mulia perkasa abadi. Dua nama ini langsung di depan. Wow. Jadi dari kalimat pertama aja kita udah diajak merasakan atmosfer kerinduan ya. Kepahlawanan, keteguhan, keberanian dari masa lalu. Ini bukan sekedar nyebut nama aja berarti, tapi membangkitkan semacam gambaran ideal gitu mungkin ya. Tepat sekali. Nah, yang menarik di sini adalah pemilihan simbolnya itu sangat spesifik dan syarat makna. Pemuda kahfi atau Ashabul Kahfi itu kan, kisah terkenal ya dalam tradisi Islam, sekelompok pemuda yang teguh banget mempertahankan iman mereka dari penguasa tiran sampai mengasingkan diri di gua. Oh, yang di gua itu ya? Iya, iya. Nah, mereka itu jadi simbol keteguhan iman yang murni. Keberanian untuk beda dari arus utama yang dianggap salah, bahkan pas terisolasi. Ini idealisme yang, ya, tanpa kompromi. Jadi penekanannya lebih ke keteguhan prinsip sama kemurnian niat ya, bukan sekedar, anak muda biasa gitu. Oke. Terus, kalau pasukan Badar? Nah, kalau pasukan Badar, ini merujuk ke pertempuran Badar. Momen krusial banget di sejarah awal Islam. Pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit, perlengkapannya juga terbatas, tapi secara tak terduga menang gemilang lawan pasukan musuh yang jauh lebih kuat. Iya, sering dengar kisahnya, yang jumlahnya sedikit menang itu kan. Betul, jadi ini simbol klasik keberanian yang luar biasa, pertolongan ilahi, dan kemenangan yang diraih bukan karena kekuatan material semata, tapi karena keyakinan, semangat juang. Penggunaan kedua referensi ini, pemuda kahfi dan pasukan Badar, secara bersamaan di awal teks itu langsung membangun standar. Standar kepahlawanan, keteguhan iman, keberanian tanpa pamrih, itu yang kayaknya dirindukan sama penulis teks ini. Semacam menetapkan benchmark lah tentang apa yang hilang atau dibutuhkan sekarang ini. Menarik banget cara membangun ekspektasi di awal ya. Jadi ada semacam kerinduan pada sosok-sosok ideal yang punya integritas dan keberanian legendaris. Tapi nih, setelah membangun idealisme ini, kok suasana teksnya kayak berbelok tajam gitu ya? Masuk ke gambaran kondisi yang, jauh dari ideal. Betul, ada pergeseran kontras yang sangat jelas. Teksnya kemudian melukiskan keadaan yang suram, umat melolong di gelap kelam. Ini bukan sekedar ungkapan sedih biasa loh. Kata melolong itu intensitasnya lebih dalam, menyeratkan penderitaan yang, mendalam banget. Mungkin rasa sakit yang tak tertahankan atau keputusasaan akut. Saya juga nangkap intensitas di kata melolong itu. Setuju, bukan cuma nangis ya, tapi lebih kayak raungan putus asa gitu. Terus diperkuat lagi dengan tiada pelita penyinar terang. Wah, ini kayak nggak ada harapan lagi ya, nggak ada cahaya. Dan yang lebih bikin khawatir, penunjuk jalan kini membungkam. Ini bisa jadi pemimpin, ulama, atau siapapun lah ya, yang diharapkan kasih arah, malah diam. Gambaran yang cukup mencekam ini. Iya, gambaran ini secara efektif banget membangun suasana keterpurukan total. Gelap, tanpa cahaya, terus para pemandu malah bisu. Ini metafora kuat untuk kondisi kebingungan massal, kehilangan arah. Bisa jadi juga penindasan yang bikin suara kritis atau suara pencerahan itu dibungkam. Ada nuansa kayak ditinggalkan atau bahkan dikhianati gitu sama yang seharusnya memimpin. Betul. Keadaan ini rasanya kontras banget sama gambaran heroik pemuda kahfi dan pasukan Badar tadi. Seolah mau bilang, lihat nih, kita udah jauh banget dari ideal itu. Iya, kontrasnya kerasa banget. Dan dari tengah kegelapan sama kebisuan itu, muncul pertanyaan yang menurut saya, syarat makna banget.
Lalu kapankah fajar akan datang? Ini kedengarannya kayak jeritan hati ya, pertanyaan retoris yang penuh penantian, mungkin juga ada sedikit ketidaksabaran di situ. Tentu saja, fajar di sini kan simbol universal ya, harapan baru, akhir dari kegelapan, datangnya pencerahan, kebebasan, atau era yang lebih baik lah. Pertanyaan ini bukan sekedar nanya kapan pagi secara harfiah ya, tapi kapan perubahan fundamental yang ditunggu-tunggu itu bakal terwujud. Ada nada urgensi yang kuat di dalamnya, menyuarakan kerinduan kolektif akan datangnya solusi atau penyelamatan dari kondisi suram yang tadi digambarkan. Oke, nah setelah pertanyaan penuh harap itu, teks ini lanjut nih, ngajuin pertanyaan lain yang nadanya beda. Lebih tajam, kayak kritik atau introspeksi gitu. Mengapa kau patahkan pedangmu hingga musuh mampu membobol bentengmu? Ini menarik. Pertanyaan ini seolah nunjuk ke sebuah kesalahan internal ya, bukan nyalahin pihak luar melulu. Nah, ini dia. Ini titik yang penting banget dalam alur narasi teks ini. Pertanyaan ini memang fungsinya sebagai kritik atau refleksi diri. Pedang sama benteng itu kan metafora klasik ya. Kekuatan, pertahanan, kemampuan melindungi diri, kehormatan, atau nilai-nilai yang dijaga. Pertanyaan mengapa kau patahkan pedangmu itu menyiratkan kalau kelemahan atau kerentanan saat ini tuh bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari luar, tapi mungkin akibat dari tindakan atau kelalaian di masa lalu. Jadi ada unsur nyalain diri sendiri atau kelompok kau yang dituju teks ini ya? Bisa jadi. Mungkin ini merujuk kehilangan semangat juang, atau kompromi terhadap prinsip, atau mungkin perpecahan internal. Banyak kemungkinannya. Dan teks ini langsung nunjukin konsekuensi dari mematahkan pedang itu. Musuh jadi bisa menjarah, menindas, dan menyiksa. Ada logika sebab akibat yang jelas banget dipaparin di sini. Kelemahan internal malah buka pintu buat penderitaan dari luar. Persis. Teks ini membangun argumen kalau kondisi tertindas yang dialami, dijarah, ditindas, disiksa, itu akibat langsung dari hilangnya kekuatan atau pertahanan. Patahnya pedang, bobolnya benteng, ini mengarahkan fokus ke tanggung jawab internal. Narasi kayak gini sering dipakai buat membangkitkan kesadaran kalau perbaikan tuh harus dimulai dari dalam diri sendiri atau komunitas. Ini bukan sekedar ratapan pasif loh, tapi sebuah analisis meskipun ya disampaikannya dalam bahasa puitis. Yang kemudian bikin saya agak, gimana ya, bertanya-tanya, itu respons terhadap kondisi penindasan itu. Teks ini bilang, dan kita hanya diam sekedar terpana. Terpana. Kata yang menarik ini, bukan takut, bukan marah, tapi terpana. Seolah-olah ada keterkejutan yang melumpuhkan gitu ya. Ini kontras banget sama semangat juang pasukan Badar tadi. Deskripsi diam sekedar terpana ini memang kuat banget dalam menggambarkan kondisi kelumpuhan atau ketidakberdayaan. Terpana itu bisa berarti kaget sampai nggak bisa bereaksi, atau terpesona sama kejadiannya meskipun negatif, atau mungkin juga apatis karena udah keseringan lihat hal serupa. Bisa macam-macam. Iya juga ya. Apapun interpretasinya, ini menyoroti sebuah respons pasif yang dianggap gak pantas lah dalam menghadapi penindasan. Ini bisa jadi kritik tajam terhadap sikap kita. Kita di sini mungkin merujuk ke umat atau komunitas yang diidentifikasi penulis ya, yang seolah kehilangan kemampuan buat bertindak atau melawan pas menghadapi kesulitan. Nah, kesenjangan antara idealisme heroik di awal sama realitas pasif di tengah inilah yang jadi salah satu inti ketegangan dalam teks ini. Oke. Jadi kita udah lihat nih ya, kerinduan akan idealisme masa lalu, terus gambaran suram masa kini, kritik terhadap kelemahan internal, dan potret kepasifan. Nah, setelah semua itu, disinilah bagian yang Anda sebut tadi sebagai titik balik. Bagian yang juga jadi judul sumber kita ini. Muncul seruan yang, menggema banget. Bangkitkan negeri, lahirkan generasi pemuda harapan, tumbangkan kejaliman. Ini kayak ledakan energi gitu ya setelah suasana yang muram tadi. Tepat sekali. Ini puncak seruannya. Inti dari pesan yang mau disampaikan. Setelah diagnosa masalahnya, gelap, tertindas, lemah internal, pasif. Teks ini nawarin resepnya. Bangkitkan semangat kolektif, bangkitkan negeri, dan yang paling krusial, naruh semuruh harapan pada tunas baru. Lahirkan generasi pemuda harapan. Ada optimisme yang diarahkan secara spesifik ke generasi muda. Dan tugas generasi harapan ini nggak main-main ya, tumbangkan kezaliman. Waduh, ini mandat yang berat banget. Kata kezaliman sendiri kan maknanya luas ya, bisa ketidakadilan, penindasan, tirani, kesewenang-wenangan. Jadi ada ekspektasi besar yang ditaruh di pundak generasi muda ini
untuk melakukan perubahan fundamental, memberantas akar masalah yang digambarkan sebelumnya. Iya, menumbangkan kezaliman itu tujuan akhir yang sangat ambisius. Ini nandain kalau perubahan yang diharapkan bukan sekedar perbaikan kosmetik, tapi perubahan struktural yang mendasar. Teks ini menyematkan keyakinan kalau generasi baru ini punya potensi, kekuatan, dan mungkin juga kemurnian niat, kayak pemuda Kahfi tadi, buat jadi agen perubahan radikal itu. Tema generasi penerus sebagai pembawa harapan dan pembebas ini tema yang tua banget dan universal sih. Sering muncul dalam narasi kebangkitan atau revolusi. Namun nih, setelah seruan yang membangkitkan semangat itu, teks ini balik lagi pakai bahasa yang sangat intens. Bahkan mungkin bisa dianggap kontroversial ya buat sebagian orang. Wajah dunia Islam kini memburam. Cerahkan dengan darahmu. Wow, cerahkan dengan darahmu. Ini metafora yang kuat banget dan bisa bikin kaget. Gimana kita memahaminya nih? Benar, ini mungkin bagian yang paling menuntut interpretasi hati-hati ya. Gambaran wajah dunia Islam kini memburam itu melanjutkan tema kemunduran, kehilangan arah, atau citra yang tercoreng. Nah, solusi yang ditawarkan, cerahkan dengan darahmu, ini penggunaan metafora pengorbanan tertinggi. Dalam banyak retorika perjuangan, darah itu sering dipakai secara simbolis. Simbolis ya, bukan harfiah. Kemungkinan besar begitu, untuk mewakili kesediaan berkorban jiwa raga, keberanian menghadapi risiko paling fatal, perjuangan habis-habisan demi cita-cita luhur. Oh, jadi mungkin lebih ke simbol pengorbanan total gitu ya. Dalam konteks retorika semacam ini, sangat mungkin darah dipakai sebagai simbol pengorbanan, dedikasi tanpa batas, dan keberanian memperjuangkan keyakinan sampai titik penghabisan. Tujuannya ya buat mencerahkan lagi apa yang dianggap memburam tadi, mengembalikan kemuliaan, kehormatan, atau kejelasan visi. Tapi kita harus akui juga ya, penggunaan diksi darah ini kuat banget, provokatif, dan potensial membangkitkan emosi yang sangat intens. Interpretasi bisa beragam, tergantung latar belakang dan perspektif pembaca atau pendengar. Iya sih, pilihan katanya memang wow. Penting untuk memahami intensitas emosi yang ingin dibangkitkan oleh pilihan kata ini. Semacam panggilan untuk komitmen total. Dan teks ini ditutup dengan kalimat yang seolah ngunci seruan tadi ya. Panci Islam telah lama terkulai, menanti bangkit kepalmu. Ini kayak penegasan terakhir akan urgensi kondisi dan panggilan untuk bertindak. Tepat. Panji atau bendera itu kan simbol identitas ya, kehormatan, kedaulatan, cita-cita bersama. Menggambarkannya terkulai itu menyiratkan kondisi lemah, nggak berdaya, kehilangan marwah, atau nggak berkibar sebagaimana mestinya. Dan sekali lagi, solusi atau harapannya terletak pada aksi. Bangkit kepalmu. Kepalan tangan itu kan simbol universal perlawanan, kekuatan, tekad baja, kesiapan buat bertarung atau bangkit. Jadi kayak, ayo kepalkan tanganmu, bangkit gitu ya. Iya. Jadi kalimat penutup ini secara efektif merangkum seluruh argumen teks. Ada masalah serius, Panji terkulai, ada kebutuhan mendesak buat bertindak, dan tindakan itu diharapkan datang dari kekuatan dan tekad, kepalan tangan, generasi yang bangkit. Ini penutup yang nggak bikin pembaca nyaman, tapi justru mendorong buat bertindak. Kalau kita coba lihat strategi keseluruhan teks ini, gimana sih perpaduan antara nostalgia kepahlawanan, terus kritik kondisi saat ini, sama seruan radikal ini bekerja bersama? Tujuannya apa ya kira-kira? Kalau kita analisis strategi retorikanya, ya teks ini kayaknya bekerja dengan cara gini. Pertama, bangun standar ideal yang tinggi dengan merujuk figur heroik masa lalu, Kahfi, Badar. Ini ciptain rasa kangen, sekaligus nggak puas sama kondisi sekarang. Kedua, lukiskan kondisi saat ini dengan warna yang suram banget dan kritis. Nyorotin kelemahan internal dan kepasifan, melolong, gelap, membungkam, patah pedang, diam terpana. Ini memperdalam rasa nggak puas tadi dan bikin urgensi. Oke, terus yang ketiga. Ketiga, menyalurkan ketidakpuasan dan urgensi itu ke dalam sebuah seruan yang kuat banget buat aksi radikal. Bangkitkan, tumbangkan kezaliman, dengan nunjuk generasi muda sebagai agen utama perubahan. Keempat, pakai bahasa yang emosional banget dan simbolik, termasuk metafora pengorbanan tertinggi, darah dan perlawanan, kepal, buat bangkitin semangat, komitmen total, dan mungkin mecah kebekuan atau apatisme yang dikritiknya tadi. Jadi memang dirancang untuk menggerakkan ya, bukan cuma kasih info. Betul, ini strategi komunikasi yang dirancang untuk menggerakkan. Baiklah, setelah kita kupas tuntas ya, teks generasi harapan ini bareng-bareng, rasanya kita bisa narik beberapa kesimpulan utama nih.
Ini jelas bukan sekedar rangkaian kata biasa ya, tapi sebuah ekspresi yang syarat banget sama kerinduan mendalam akan kepemimpinan dan generasi ideal yang berprinsip, berani, kayak pemuda Kahfi dan pasukan Badar. Iya, kerinduannya terasa sekali. Di saat yang sama, ini juga kritik pedas ya terhadap kondisi yang dianggap gelap, lesu, tertindas, bahkan nyalahin kelemahan internal. Puncaknya, yaitu panggilan yang berapi-api, mungkin bisa dibilang radikal, buat generasi baru untuk bangkit dan meruntuhkan apa yang disebut kedoliman, bahkan kalau perlu dengan pengorbanan besar. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Coba Anda rasakan, gimana teks yang relatif singkat ini bisa madetin begitu banyak emosi, kangen, putus asa, marah, harap, lewat penggunaan simbol kuat dan pilihan kata yang menggugah. Saya sepakat. Sebagai perspektif penutup nih, teks ini memang sebuah paket lengkap emosi dan gagasan dalam bentuk ringkas. Muatan historis dan religiusnya dalam, menyiratkan ada akar tradisi yang mau dibangkitkan lagi. Ia nyuarain rasa urgensi yang tinggi banget, ketidakpuasan mendalam sama status quo, dan sebuah harapan besar, bahkan mungkin terasa utopis atau radikal ya, akan perubahan total yang dipikulkan ke generasi harapan. Nah, penting banget buat kita ingat lagi ya, tujuan kita di sini itu memahami apa yang ingin disampaikan oleh sumber ini. Sebagai ekspresi dari pandangan tertentu. Betul, fokusnya di pesannya ya. Iya, kita nggak dalam posisi menilai benar salahnya pandangan itu, atau dukung maupun menentangnya. Fokus kita ngurai makna, simbol, emosi, dan kemungkinan tujuan teks itu sendiri berdasarkan apa yang tertulis di dalamnya. Benar sekali, memahami pesannya itu kuncinya. Nah, sebagai pemikiran terakhir nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Teks ini secara spesifik mendefinisikan generasi harapan dalam konteks seruannya yang intens tadi. Mereka yang diharapkan bangkit numbangin kezoliman, bahkan dengan pengorbanan. Sekarang coba kita tarik keluar deh dari konteks spesifik teks ini. Kalau kita bicara generasi harapan dalam arti yang lebih luas, di tengah berbagai tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini, menurut Anda pribadi nih, apa sih ciri-ciri, tindakan, atau kualitas yang bisa mendefinisikan sebuah generasi sebagai generasi harapan? Apa yang bikin suatu generasi layak nyandang predikat itu di zaman kita sekarang? Ini pertanyaan terbuka yang menarik buat Anda eksplorasi sendiri. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pada penjelajahan sumber berikutnya.